kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang dilayangkan pencipta lagu Yoni Dores terhadap penyanyi dangdut Lesti Kejora terus menuai sorotan tajam publik. Ya, usai Yoni Dores menjerat Lesti Kejora ke ranah hukum, pro dan kontra publik pun turut mewarnai jagat media maya. Spekulasi-spekulasi liar pun turut bermunculan hingga banyak yang berdebat pendapat. Dan untuk memberikan pencerahan hukum atas pro dan kontra tersebut, dalam kesempatan ini sederet praktisi hukum akan memberikan pandangannya secara tajam terkait kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang dilayangkan Yoni Dores terhadap Lesti Kejora. Dan untuk mengetahui pandangan-pandangan dari praktisi hukum tersebut, maka inilah 5 praktisi hukum sorot tajam kasus dugaan pelanggaran hak cipta Lesti Kejora versi Cumi Top 5. Praktisi hukum Diolipa Yumara beropini kasus Yoni Dores versus Lesti Kejora sebenarnya dapat diselesaikan dengan jalur perdamaian atau mediasi. Ya, menurut Diolipa, upaya tersebut tampaknya bisa dilakukan oleh kedua belah pihak jika Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) turun tangan atasi permasalahan keduanya. Lantas seperti apa pandangan lengkap Diolipa Yumara? Jadi ini adalah posisi di mana seharusnya kedua pihak bisa kemudian berdamai, gitu. Patut diingat undang-undang hak cipta itu sebenarnya posisi undang-undang pidana, ada pidananya memang, ada perdatanya, tapi kalau pidananya itu adalah ultimum remedium. Jadi upaya-upaya pidana itu upaya yang terakhir kalau memang sudah tidak ada upaya lain. Nah, sementara kalau dalam posisi ciptaan lagu, penyanyi ini kan banyak upaya, ada upaya ngobrol, mediasi, kemudian ada upaya perdata secara sederhana, kemudian ada lagi lembaga yang menaungi ini kan, ada lembaga manajemen kolektif nasional yang bisa menaungi ini. Jadi sebenarnya jauh untuk sampai kepada persoalan pidana. Tapi ini kemudian langkah yang dilakukan oleh seorang Yoni Dores ya, dia kemudian mencoba bikin laporan polisi dan diterima. Ketika bikin laporan polisi kan membuat syok kan ini kan. Nggak tahu tujuannya sebagai pidana murni atau apa, kita belum tahu. Tapi kemungkinan ini adalah shock terapi aja, ngesu biasa aja yang kemudian bisa ditanggulangi dengan respon positif. Jadi kita bisa berpandangan ya Yoni Dores ini nggak serta-merta mau pidana kan, tidak. Tampaknya ini dia ya sudah, ini saya laporkan loh, gimana responnya? Tapi kan ini responnya juga bagus dari seorang Lesti Kejora kan. Jadi kemudian bisa dianggap ini akan selesai dengan cara mediasi dan berdamai gitu. Apalagi sudah ada lembaga yang kemudian melingkupi ini gitu. Jadi LMKN ini kan. Jadi sudah sebenarnya bisa ini. Yang paling penting dalam undang-undang hak cipta itu, terutama untuk ciptaan lagu ini, lebih berlaku prinsip hukum pidana yaitu ultimum remedium. Upaya pidana adalah upaya yang paling terakhir kalau upaya-upaya lain tidak tercapai. Tapi rasanya kalau soal lagu ini kan persoalan estetika, seni dan estetika. Jadi jarang ya seni dan estetika ini diselesaikan dengan cara hukum yang benar-benar saklek. LMKN ini harusnya melakukan intervensi, memanggil keduanya untuk didamaikan. Jadi sama kayak Dewan Pers kemudian memanggil para pihak, LMKN juga punya posisi juga memanggil para pihak, itu punya kewajiban. Jadi bukan nunggu kemudian orang datang minta tolong mereka, bukan, karena mereka yang terima uang. Jadi LMKN ini yang terima uang dari televisi, dari mall, dari kafe, dan mereka yang ngumpulin royalti. Uangnya banyak di mereka itu. Nah, mereka yang harus bertanggung jawab sebenarnya. Praktisi hukum Firman Chandra beropini Lesti Kejora seharusnya sejak awal meminta izin terlebih dahulu pada Yoni Dores sebelum menyanyikan lagu-lagu lagi ciptaan Yoni Dores. Namun, nasi telah menjadi bubur. Jika sudah terlanjur, Firman Chandra menyarankan agar Lesti Kejora berdiskusi secara baik-baik untuk menemukan titik terang tanpa menggunakan jalur hukum. Lantas seperti apa pandangan lengkap Firman Chandra? Jadi bila public figure tersebut menggunakan lagu orang lain atau musik orang lain, secara etikabilitas sejatinya public figure tersebut harus
izin, harus permisif gitu, kepada yang punyanya, kepada yang punya dan atau ahli waris dari yang punyanya. Karena karya cipta itu dilindungi meskipun pemiliknya atau penciptanya pun meninggal. Jadi nanti karya cipta itu akan diwariskan. Jadi etikabilitasnya harusnya dijadikan acuan dulu sebagai norma dan dogma. Izin dulu gitu loh. Jangan hanya mempelajari, tapi datangi, pelajari apakah betul memang yang ditiru atau diplagiat atau di lip sync dan lain-lain itu betul kepunyaan si A gitu loh. Karena A sudah nggak ada, berarti ahli warisnya. Karena memang betul lebih baik datangi orang tersebut. Karena saya meyakini sebenarnya beliau yang ahli waris tadi itu pengen karya ciptanya tetap abadi, karya ciptanya punya pewaris yang sudah wafat tersebut, kemudian berdaya guna gitu kan. Nah kalau memang ujungnya adalah untuk monetize, berbagi dong, kira-kira kan begitu. Karena apa? Untuk membuat karya cipta itu susah dan mahal, waktu, pemikiran, dan lain-lain. Nah itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh kuasa hukum Lesti. Jadi bukan hanya mempelajari, tapi datangi, kemudian maunya apa gitu kan. Fair enough, kalau memang ternyata dapat monetize-nya sekian rupiah, tinggal berbagi saja gitu kan, supaya tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari karena terkait dengan nama baik. Praktisi hukum Pablo Benua beropini jika laporan Yoni Dores terhadap Lesti Kejora salah alamat. Ya, menurutnya seharusnya Yoni Dores memastikan terlebih dulu apakah Lesti Kejora merupakan pelaku asli seperti yang dituduhkan, ataukah ada pihak-pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab atas itu semua. Lantas seperti apa pandangan lengkap Pablo Benua? Kalau kita berbicara tuntut oleh Yoni Dores karena banyak sekali orang-orang yang upload gitu ya ke YouTube, lalu dia ingin menuntut Lesti Kejora, ya menurut saya itu adalah sebuah hal yang salah alamat. Secara hukum, secara konteks hukum pun itu tidak dapat dituntut. Kondisinya adalah begini, Lesti Kejora membawakan lagu tersebut di dalam sebuah acara, yang mana acara-acara tersebut juga ada penyelenggara. Harusnya penyelenggara lah yang melaksanakan kewajibannya kepada si pencipta. Nah kalau seandainya sampai di-upload, kita harus lihat YouTube tersebut, akun tersebut punya siapa? Siapa yang mendapatkan nilai ekonomis dari uploadan atau unggahan video tersebut gitu. Ini kan sebenarnya menjadi dilematis begitu. Kadang-kadang yang buat gua menggelitik gitu adalah banyak pencipta lagu yang tidak sadar diri. Dia ingin menuntut haknya dia, tetapi dengan cara-cara yang menurut gua justru tidak beretika, tidak memahami bagaimana struktur atau konstruksi hukum itu sendiri begitu. Nah kalau kita melihat bahwa Yoni Dores hari ini dia menuntut Lesti Kejora dengan mengungkapkan bahwa Lesti Kejora kalau nggak ada lagu itu nggak akan naik. Loh justru orang mau mengundang Lesti Kejora karena itu Lesti Kejora. Namanya mempertunjukkan harus yang terbaik. Kalau menurut gua itu salah alamat. Harusnya Yoni Dores kalau dia memang mau menuntut, dia cek siapa sih penyelenggara acara tersebut. Ya dia tinggal laporkan si penyelenggara acara, bukan Lesti Kejora. Lesti Kejora sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, kan artinya dia menyanyikan sebuah lagu. Kan gue ingin sampaikan kepada Yoni Dores, sebaiknya untuk hentikan pelaporan polisi tersebut ya. Jangan mendengarkan hasutan kiri kanan, jangan mendengarkan masukan-masukan yang justru akan menyesatkan Anda di kemudian hari. Karena gini loh, pada prinsipnya ketika Anda sudah menyerahkan lagu tersebut kepada publik gitu ya, maka Anda harus siap lagu tersebut untuk menjadi konsumsi publik, baik diperdengarkan atau dinyanyikan ulang. Kita paham bahwa setiap karya yang keluar itu ada nilai secara ekonomis, ada value-nya gitu. Tapi yang menjadi persoalan adalah kalau value tersebut tidak diperjelas ketika awal pertama kali, tidak siap untuk dipublikasi, tidak siap untuk lagu tersebut dibawakan untuk orang lain. Saran saya jangan buat lagu. Praktisi hukum Tony RM beropini jika laporan Yoni Dores terhadap Lesti Kejora tak memenuhi unsur pidana. Ya,
terdapat beberapa alasan yang membuatnya beropini demikian. Selain itu, Tony RM juga menyarankan seharusnya Yoni Dores mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan memastikan apakah ia sudah tepat sasaran atau belum dengan melaporkan Lesti Kejora atas dugaan pelanggaran hak cipta. Lantas seperti apa pandangan lengkap Tony RM? Seharusnya mengumpulkan alat bukti dulu. Makanya kita harus tahu dulu pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta mengenai pidana pelanggaran hak ekonomi ini ya harus dipelajari dulu. Jadi tindakan yang seperti apa sih yang dapat dipidana? Gitu. Nah, siapa sih yang bisa dapat dipidana? Nah, itu harus tahu dulu. Nah, sehingga ya, kalau sudah tahu kemudian mencari bukti-buktinya itu enak. Kalau yang dapat dipidana itu adalah orang yang dengan sengaja mengkomersilkan, ya. Jadi kan nyanyi itu kan nggak mungkin nyanyi tiba-tiba nyanyi sendiri, nggak mungkin. Pasti nyanyi itu diundang artis itu kan. Nah berarti kalau diundang yang punya acara siapa? Yang punya acara itulah yang mengkomersilkan, yang penyelenggara acara itulah yang mengkomersilkan. Nah berarti seharusnya ya pelapor itu jangan Lestinya saja dilaporkan, kemudian Lestinya itu dikembangkan, waktu itu diundang siapa, lalu kalau Lestinya itu misalnya ya tidak membuka ya maka tidak ketemu kan siapa yang harus dipidana kan itu. Nah, tetapi kalau pelapor itu sudah mencari dulu bukti-buktinya ya, siapa penyelenggara acaranya waktu manggung, siapa IO-nya, siapa produsernya, berapa dapat uang, tiket berapa yang terjual misalnya kan itu. Nah maka kan telak, enak kan. Nah berarti kan yang dilaporkan itu kan nanti bukan Lesti. Itu harusnya yang dilaporkan adalah penyelenggara acara yang mengkomersilkan tadi. Lesti ya seharusnya agar kasus ini segera terang benderang karena publik juga ingin tahu ya. Lesti seharusnya segera menjelaskan dua hal yang dituduhkan itu harus segera jelaskan, segera klarifikasi. Bagaimana kronologisnya dia bisa nyanyi waktu itu, menyanyikan lagu ya lagu objek ciptaan yang diklaim sebagai ciptaan YD kan itu. Nah itu harus jelaskan seharusnya Lesti itu, sehingga jelas duduk perkaranya bagaimana, sehingga saya sebagai praktisi hukum, masyarakat juga setelah mendengar penjabaran praktisi hukum bisa melihat posisi Lesti ini di mana, salah atau tidak di mata hukum. Praktisi hukum Ahmad Ramzi beropini kasus Yoni Dores versus Lesti Kejora seharusnya diluruskan kembali. Ya, pasalnya banyak simpang siur yang membuat rumor miring bermunculan di jagat media maya. Lantas seperti apa pandangan lengkap Ahmad Ramzi? Yang mau saya sampaikan adalah terkait laporan polisi yang dibuat. Ini kan adalah kaitan masalah Undang-Undang Hak Cipta. Sebenarnya undang-undang ini mengedepankan ultimum remedium. Apa itu ultimum remedium? Yaitu pidana adalah obat terakhir. Jadi sebenarnya saya berpikir, pendapat saya adalah jangan mengambil langkah pidana sebelum bisa diselesaikan masalah ini ke ranah yang didahului sebelum pidana, yaitu melalui mediasi dan seterusnya. Tetapi karena saya lihat sudah ada laporan polisi, ya artinya ya sudah melalui mekanisme yang namanya somasi. Yang dipermasalahkannya adalah terkait mechanical right. Tetapi kalau kita bicara mechanical right itu sesuai dengan pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, Junto pasal 9 itu mengatur banyak hal ya. Mengatur banyak hal terkait pasal 113 Junto pasal 9. Ada terkait pembajakan, ada terkait pengarasemenan, ada terkait penciptaan. Nah, kemarin yang saya lihat juga dari teman media juga kirim ke saya bahwa yang disangkakan itu katanya ancaman hukumannya 10 tahun. Saya pikir itu tidak tepat lah.
Tidak tepat dalam hal apa? Karena apakah Lesti memang melakukan pembajakan? Saya pikir tidak ya. Mungkin yang disampaikan waktu dia diwawancara juga adalah mengenai arsmen yang dibuat oleh saudara terlapor L ini kan ya. Nah, tapi kita juga mesti mendalami apakah arsmen ini menciptakan hal komersil. Kalau misalnya dia memperformanskan nyanyian dengan arsmen tersendiri, saya pikir itu bagian daripada performance right, yang mana itu bagian ranahnya LMKN yang sekarang lagi gonjang-ganjing saat ini. Watching the report.